akhirnya ditembak balik itu. Ditembak balik tuh sekitar jam 2:30 siang, itu brutal banget. Iya, iya. Mereka yang standby di depan Makobrimob yang menembakkan petasan tidak henti-henti itu pakai baju apa, kayak gimana orangnya gitu. Kayak Bang. Pakai gini ya? Iya, kurang lebih ya. Kayak lebih ya, karena saya lihat hal yang sama juga. Betul. Dan mereka kayak terlatih banget tuh, wung gitu. Tim saya, termasuk sama reporter saya itu, sampai pada akhirnya adalah sedih juga kalau mau diceritain ya. TJ liputannya ke ini ya, ke Kuitang pada saat itu. Iya, jadi sebenarnya awal plottingan dari malam itu arahannya untuk liputan bukan di Kuitang, lebih ke update jembatan angkat itu yang di daerah mana namanya? Gandaria, Kebayoran Baru kalau nggak salah. Terus SOP lah pada saat itu masuk plottingan subuh kan. Terus SOP ala segala macam, tiba-tiba pas keluar kantor dapat arahan buat update kerusuhan di depan Makobrimob Kuitang. Akhirnya mengarah ke sana. Nggak ada ekspektasi kalau kita bakal tetap di sana karena kan update suasana aja kan. Karena yang malamnya itu sempat rame juga. Terus arahannya adalah ketika sudah update di sana kita balik lagi ke plottingan pertama itu. Iya. Pada akhirnya live pagi itu kalau nggak salah Sindo Today. Akhirnya sampailah tuh berlanjut jadinya. Karena makin banyak masanya. Ya, di awal itu pagi kita sampai lokasi sekitar jam 6 lewat, hampir setengah 7 pagi ya. Itu kondisinya udah Brimob udah blokade, sterilisasi jalan juga. Udah di depan, di depan jalan tuh berarti? Bahkan udah sampai depan Kostrad. Dari Tugu Tani itu sampai ke depan Kostrad itu udah steril jalan lah. Yeah. Udah dibersihkan di jalurnya mereka itu ya. Jadi nggak bisa melintas ke sana ya? Betul, nggak bisa melintas ke sana. Akhirnya kita di drop sama driver. Saya kebetulan sama reporter Wenda Nura, hanya berdua. Terus bawa alat seadanya lah ya, kayak tripod, kamera, terus live view, sama mic, kabel aja gitu. Maksudnya karena pada saat itu masih arahannya untuk balik lagi ke plottingan pertama kan. Yeah. Kita jalan kaki sampai di depan Makobrimob Kuitang itu udah blokade Brimob tuh udah rapet banget. Ternyata di depannya mereka tuh udah banyak warga. Cuma itu campur. Oh jadi di dalam blok mereka tuh udah ada orang berarti? Ada. Di malah lebih maju lagi ya, maksudnya yang ke arah apa tuh? Arah ke flyover Senen ya. Senen. Jadi mereka dari bawah flyover Senen tuh berhadapan gitu ya, blokade Brimob sama massa. Cuma pada saat itu masih terlihat kondusif, walaupun ada lempar-lemparan botol, batu segala macam. Karena pada saat live di awal itu kita udah sempat ketimpuk-timpuk juga. Jadi kamu bisa masuk ke depan Makobrimob? Nggak bisa. Nggak bisa? Gini maksudnya, sampai di depan Makobrimob bisa. Karena pas pintu gerbang Makobrimob itu, setelahnya baru blokade Brimob tuh udah rapat. Udah rapat, oke. Udah penjagaan. Terus kamu taruh kamera di mana? Di posisi belakang blokade. Belakang blokade, oke. Iya, lumayan jauh karena kita juga dilarang untuk lebih mendekat kan, karena posisinya dari massa itu, dari pendemo itu udah lempar. Kan massa ada dua ya, dari Tugu Tani ada, dari yang flyover Atrium juga ada kan? Nah, yang dari Tugu Tani itu mulai dari siang menjelang dari siang. sore. Oke. Jadi pas pagi itu sebenarnya masih kondusif dari arah yang flyover Senen itu. Oke. Begitu, terus sampai masa mulai masuk ke tengah tuh kapan? Setelah sholat Jumat itu, hari Jumat ya? Iya. Setelah sholat Jumat itu sekitar jam 1:30 siang. Itu udah Tapi mulai ramenya itu balik lagi tuh mereka jam 1 tuh udah mulai gelar banner dari flyover Senen itu. Udah ada ngegelar apa tuh, salah satu banner tulisannya agak sensitif juga gitu ya, agak sensitif juga ya. Dan itu masanya dominasi ojol? Setelah jam 1 itu malah lebih banyak dan mendominasi yang pakai atribut ojol. Setelah jam 1 siang ya? Ojol semua tuh ya? Iya, karena pada saat sebelumnya itu, sebelum sholat Jumat sekitar jam 10 pagi ya, jam 10 lewat lah kurang lebih, itu sempat ada mediasi. Yang
yang dijembatani sama pihak Kostrad Kostrad atau itu ya. TNI. Ya, saya lihat juga tuh. Kebetulan saya juga ada di atas flyover Senen. Terus ada TNI ngomong di tengah-tengah kan, menenangkan massa. Iya. Cuma itu jam 10 pagi. Betul. Nah, siangnya udah nggak terkontrol lagi, semua udah masuk. Bener banget. Nah, kan saya sempat di sana juga sampai sore. Cuman saya siangnya nggak ke sana, tapi sorenya saya ke sana. Nah, kan ketika saya datang maghrib itu di depan Makobrimob udah ada petasan yang dilemparkan terus-menerus tuh. Saya maghrib sampai jam 9 malam di sana, itu petasan nggak berhenti-berhenti. Nah, sebenarnya petasan yang dilemparkan ke Makobrimob itu udah terjadi sejak jam berapa? Dari siang. Sebenarnya tuh pagi udah ada beberapa ya. Nggak serame waktu siang mereka balik lagi berkumpul itu, masanya udah lebih, aduh kacau. Lebih banyak ya? Parah. Maksudnya gini, kayak kondisinya mereka datang bareng-bareng di jam 1, itu udah lebih banyak. Barulah terjadi yang dari arah Tugu Tani itu sama seberang Makobrimob itu mulai gabung. Jadi tembus ya ibaratnya, kayak blokade. Nggak ada blokade lah. Karena posisinya Brimob penjagaannya pun bukan di luar setelah sholat Jumat itu. Mereka di dalam. Nah benar, di dalam markasnya, di belakang gerbangnya mereka ya. Pada akhirnya adalah masa udah yang rusak, ada mulai bakar-bakaran, lempar barang kayak batu, terus botol-botol yang apa aja dilempar. Iya, yang udah terjadi sebelum-sebelumnya itu memang itu terus ya sebenarnya. Dan petasan juga. Dan TNI ada di sana juga akhirnya tidak kuasa juga kan, cuma yang penting aman aja kan. Akhirnya jadi kayak ya udahlah demo aja sama gitu. masa gitu. Yeah. Tetap kayak mantau aja, bukan penjagaan yang ketat ya gitu. Ini biar kita sama nih, karena saya ada di lokasi juga. Betul. Masa ojol ketika maghrib itu mereka tuh tidak terlampau mendekat ke Makobrimob. Nah, yang melempar petasan yang berjam-jam itu nggak berhenti-berhenti, itu sebenarnya kalau saya lihat nggak ada yang pakai jaket ojol. Menurut kamu gimana? Bener sih. Sepandangan mata di lokasi ketika pas saya lagi ambil visual aja ya gitu maksudnya. Itu yang ngelempar petasan itu dari siang, mulai rusuhnya itu kan jam 1 lewat jam setelah Jumatan lah ya. Iya, jam 2 sampai setengah 3 itu udah mulai bakar, terus kayak mereka ada salah satu yang naik tiang rambu tuh buat masang bendera One Piece pada saat itu. Terus ngelemparin petasan ke dalam markas Brimob. Batu, terus botol-botol beling sama botol-botol air mineral itu udah macem-macem kan. Akhirnya ditembak balik itu. Ditembak balik tuh sekitar jam setengah 3 siang, itu brutal banget. Sampai kondisi yang tembak di balik depan Makobrimob itu udah full massa ya, bukannya lagi penjagaan, malah justru yang tadi abang tahu sendiri penjagaannya malah di dalam. Di dalam. Mereka polisi memukul balik dengan gas air mata ya. Betul, gas air matanya tuh bukan jadi satu warna lagi, macam-macam kan, udah perih banget lah. Nggak tahu lagi deh. Jujur saya ngerasain di situ kondisinya pada saat itu habis update visual, terus karena rame banget, akhirnya saya kirim feeding. Saya berada di belakang penjagaan TNI. Yang itu bukan penjagaan ketat yang tadi saya bilang, yang kita juga tahu sendiri. Mungkin abang juga di situ ngelihat. Jadi cuma beberapa orang. Cuman posisinya saya di posisi yang lumayan aman lah. Pada saat ditembak balik itu yang wah itu udah. Kamu ada di dekat halte TJ Transjakarta atau lewat? Ada di sekitaran Makobrimob. Iya, maksudnya halte kan ada halte di situ kan? Enggak sampai di halte karena posisinya masih ada di jalurnya mereka ya. Oh, oke. Akhirnya sampai kepukul mundur karena gas air mata itu. Bukan cuma tembakan gas air mata doang, yang saya dengar udah ada lemparan batu juga masih ada. Iya, oke. Terus botol-botol juga masih ada. Jadi full massa itu larinya udah ke arah seberang kan. Jadi pada saat kita mau minggir pun udah nggak bisa. Kamu bisa identifikasi nggak mereka yang standby di depan Makobrimob yang menembakkan petasan tidak henti-henti itu pakai baju apa, kayak gimana orangnya gitu? Kayak bang,
Pakai gini ya. Iya, kurang lebih ya. Kayak lebih ya. Karena saya lihat hal yang sama juga. Betul. Dan mereka kayak terlatih banget tuh. Wung gitu. Mungkin udah dilatih kali sebelum. Atau udah training ya. Kepepet kali ya, langsung bisa. Dan Iya. kamu bisa lihat nggak berapa ribu petasan yang disiapkan? Karena kalau dari sore itu, karena sampai saya jam 9 malam, itu petasannya nggak berhenti-berhenti. Nah jujur pada saat kondisi yang abang bilang jam 9 malam atau dari maghrib sampai dari jam 6 sore sampai malam itu saya posisinya udah nggak di lokasi. Karena geser ketika setelah rusuh itu agak sedikit, bukan agak sedikit ya, memang terjadi insiden di tim saya. Termasuk sama reporter saya itu. Sampai pada akhirnya adalah sedih juga kalau mau diceritain ya. Oh dia kena. Kena kayak bagusnya sih nggak keinjek-injek ya, sempat jatuh dan kita sempat terpisah itu dengan kondisi udah nggak bisa ngelihat satu sama Siapa lain. namanya? Wenda Nura. Wenda Nura. Terus Perempuan laki? Perempuan, ya Allah. Baru denger aku. kita perempuan dua-duanya. Wih, luar biasa. Berdua, cuma berdua. Ini perempuan-perempuan hebat nih kita apresiasi bener. Cuma memang di situ kayak kacau sih, kacau. Saya udah nggak bisa ngomong apa-apa pada saat itu. Terus kamu kontak Wenda nggak? Nggak bisa sama sekali. Jadi pas selesai feeding gambar itu, kirim gambar itu, sinyal sempat drop. Iya iya. Sebenarnya ada di sinyalnya. Saya baru ingat di Makobrimob sekitaran Kulitang itu sinyalnya drop. Kalaupun ada kecil banget ya. Jadi untung-untungan. Nah sebelum kejadian saya sempat nanya sama TNI yang ada di depan saya, Pak izin Pak, ini sinyal di jam ya atau gimana ya? Soalnya pada saat itu kan saya lagi koordinasi. Iya. Iya. Ini WhatsApp aja nggak centang satu sama sekali jam pasir gitu. Oh, di jam ya, tapi kok ada sinyal, cuma nggak bisa sama sekali. Sinyal ada, cuman nggak bisa berkomunikasi. Betul, WA ngirim nggak nyampe. Si TNI-nya sempat bilang gini, enggak kok, nggak ada jam-jaman kok gitu. Ini saya bisa gitu. Oh oke, mungkin saya aja kali sinyal ya. Dan saya pikir karena udah full masa sampai di depan gerbang Brimobnya aja, saya pikir kayak lebih positif thinking aja jadinya. Oh mungkin karena banyak masa kan biasanya. Memang nggak bisa sinyalnya. Iya. Saya juga ngerasain. Setelah itu barulah terjadi tuh tembakan balik dari dalam Mako ya. dalam Mako itu brutal banget. Iya iya iya. Brutal banget. Akhirnya jadilah kocar-kacir semua. Yang posisi kita, saya sama reporter saya tuh yang tadinya sebelahan sampai kepisah dan akhirnya udah sama-sama nggak tahu. Mana? Karena udah nggak bisa lihat dan alat pun juga sempat kalau dibilang perampasan pada saat itu pun saya pikir jadi kondisinya dirampas alatmu. Iya. Yang ngerampas siapa? Itu saya nggak lihat siapa, tapi itu penuh masa kanan kiri itu udah. Berarti kamu bawa tripod, bawa kamera, betul. bawa Jadi juga. pada saat selesai feeding itu alat kan ada di sekitar kita semua ya. Itu udah buru-buru pas tembakan balik itu yang saya pikir cuman buru-buru langsung angkat alat, nyelamatin alat dengan kondisi live saya gendong, kamera saya dekat di depan sini, tas pribadi, tripod kanan kiri. Masya Allah. Jadi pada saat lari-lari itu udah kacau banget kan. Jadi kayak ini saya lah contoh ya, ini udah orang semua nih. Yang tadinya si Wenda sebelah saya tuh udah nggak ketolong juga kan artinya. Nah ini ketarik-tarik nih. Entah itu dengan sengaja ketarik atau gimana, tapi saya ngerasa itu nggak jatuh. Sampai akhirnya udah setelah kejadian sampai kelepas karena posisinya udah begini. Yang kelepas apa? Tripodnya. Karena ketarik kan posisinya udah rapat banget, saya udah nggak bisa ngeliat orang, pedes mata, udah bukan cuman air mata doang dari yang cairan dari hidung juga udah semua, semua itu panas dadanya. Saya pikir kayak itu betul masih sore ya? Setengah tiga lebih. Masih siang ya itu. Dan itu belum berhenti karena belum nggak sampai di situ. Saya berusaha cari pun itu kondisinya udah masih bentrok. Iya. Masih rame bentrok. Oke. Wenda akhirnya ketemu juga? Akhirnya ketemu juga ketika pada saat itu Korkam saya sempat nelpon, saya udah nggak kepikiran gimana-gimana, saya cuma bilang, Bang, saya minta tolong teleponin Wenda karena posisinya udah kacau banget di sini, saya udah nggak ngerti lagi mesti gimana, saya kepisah sama Wenda. Saya minta tolong, akhirnya sampailah bisa komunikasi, itu pun sinyal susah banget kan. Iya. Terus akhirnya sampailah bisa komunikasi, ternyata dia jauh banget yang mau ke arah flyover Senen. Iya. Sebelum Gardu. Karena memang itu saya temuin posisinya dia lagi nangis, gemeteran, sambil bilang, aku nggak kuat Kak, aku mau pulang aja, kita nggak usah jadi long shift. Jadi ternyata tim saya disuruh long shift sampai
malam ya, maksudnya gitu disuruh lanjut. Walaupun pada saat itu kita ada koordinasi sama tambahan tim. Nah kebetulan banget itu tim yang bukan Naplus ya, yang nempel kita siang datang itu tiba di lokasi pada saat kejadian rusuh gitu. Dan mereka jadi tahu banget gitu. Karena memang jadi kan saya sempat keliling Kuitang tuh ketika malam itu. Jadi pintu kaburnya cuma ke arah Tugu Tani atau ke arah Atrium Senen. Karena yang ke dalam Kuitang dalamnya itu udah ditutup sama warga kan. Jadi mulai dari jam 1 tuh ya jadi udah. yang yang dekat Wali Songo, Gunung Agung tuh udah nggak bisa masuk. Benar-benar. Jadi teman-teman jurnalis atau massa hanya bisa kabur ke arah Tugu Tani atau ke arah Atrium. Kanan kiri aja tuh. Kanan kiri aja. Yang ke dalam itu ditutup sama warga Iya. karena khawatir nanti massa masuk ke rumah warga dan polisi ngejar jadi makin rusuh ya. Nah, dari kejadian yang sampai tanggal 28 ini yang Nisa lihat atau gini deh, tanggal 28 selesai, kemudian tanggal 29 justru bukannya makin mereda, justru makin panas. Tanggal